Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Pagi ini tadi saya kan sudah berolahraga karena lapangan udah dijadikan suatu bangunan, maka saya berolahraga di depan rumah. Alhamdulillah bisa 30 menit jalan dan lari ya, naik turun tangga. Karena saya merasa bahwa olahraga harus dilakukan secara teratur, terukur, dan sesuai dengan umur. Saya pernah melihat video realnya Bapak Dr. Cahyono bahwa olahraga harus dilakukan secara teratur, terukur, dan sesuai umur. Teratur artinya olahraga harus dilakukan setiap hari. Kemudian terukur artinya bahwa olahraga harus disesuaikan dengan umur kita. Jadi misalkan ya, olahraga itu 30 menit kapasitas kita, itu 30 menit. Jadi jangan lebih dari 30 menit. Kalau misalkan kita tidak punya waktu pagi 30 menit, kita bisa pagi 10 menit, keliling-keliling sekitar komplek, kemudian siang 10 menit, dan sore 10 menit. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan umur. Teratur, terukur, sesuai dengan umur. Kalau misalkan umurnya di atas 50, mungkin olahraga yang sangat tepat adalah olahraga jalan kaki atau tenis meja. Artinya olahraga yang tidak membutuhkan gerak yang ekstrim ya, yang luar biasa, supaya kita tetap bisa menjaga stamina tubuh dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana efek kalau misalkan kita tidak berolahraga, baik itu efek jangka panjang atau efek jangka pendek. Kadang-kadang kan kita begini ya, kalau kita misalkan ya, kita datang ke suatu rumah sakit ya, kita menengok orang yang sakit. Di sana banyak sekali pasien-pasien yang mengidap suatu penyakit, beragam sekali penyakitnya. Ada yang jantung, ada yang diabetes, ada yang kolesterol dan lain sebagainya ya, tidak perlu disebutkan karena banyak. Kalau orang cerdas maka akan berpikir, apa penyebabnya, kenapa penyakit itu bisa datang? Ya itu salah satunya karena tidak berolahraga. Makanya saya akan mengatakan bahwa kalau kita tidak berolahraga, efek jangka pendek kepada tubuh. Yang pertama, badan kaku, pegal, mudah ngantuk, tidak bergairah. Kemudian kita juga otot-otot yang di badan kita itu akan kehilangan massa otot ya. Sehingga otot-ototnya itu menjadi tidak kencang lagi, tetapi bergelambir ya, bergelambir dan tidak kencang. Kemudian saya akan mengatakan kalau misalkan kita tidak berolahraga, yang pertama adalah penumpukan lemak. Penumpukan lemak di beberapa bagian tubuh, misalkan di perut ya. Pastilah kalau misalkan kita tidak berolahraga, maka akan terjadi kelebihan lemak yang disimpan di dalam perut. Itu disebut dengan lemak visceral dan juga lemak subkutan. Kemudian juga ada penumpukan lemak di lengan ya, dan juga penumpukan lemak di paha. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang tidak suka berolahraga. Jadi lemak menumpuk di beberapa bagian tubuh. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak berolahraga, maka metabolisme akan melambat. Sudah kita itu bertambah usia, metabolisme melambat, ditambah kita tidak berolahraga, maka semakin melambat. Jadi metabolisme itu adalah proses pembakaran kalori di dalam tubuh. Yang seharusnya proses metabolisme itu meningkat ya, kan makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian kita dibakar oleh badan kita karena kita berolahraga, itu tidak dibakar karena kitanya tidak berolahraga. Sehingga metabolisme dalam tubuh itu akan melambat kalau tidak berolahraga. Kemudian efek yang selanjutnya ketika kita tidak berolahraga adalah insomnia
atau gangguan tidur. Kemudian ya, kalau misalkan kita tidak berolahraga, itu udah saya sebutkan tadi, badan kaku, kemudian tidak bergairah, mudah mengantuk, bisa juga mengalami osteoporosis, dan juga akan gampang terserang oleh penyakit. Jadi dalam hal ini penting sekali berolahraga. Sekarang saya akan mengatakan jangka pendek ketika kita tidak berolahraga. Ketika kita tidak berolahraga, ya jangka pendeknya itu kehilangan massa otot. Sehingga udah saya katakan tadi, ketika kita tidak berolahraga, maka otot-ototnya akan bergelambir ya, dan tidak kencang. Jadi kelihatan gimana ya, gembur gitu badannya itu. Kemudian ya, kalau tidak olahraga itu kaku, pegal-pegal, mudah mengantuk, tidak bergairah, postur tubuh juga kurang bagus. Kenapa tidak bergairah? Karena ketika kita tidak berolahraga, maka peredaran darah dan nutrisi serta oksigen itu tidak berjalan dengan normal kalau tidak berolahraga. Sehingga kita menjadi tidak bergairah, mudah mengantuk, lesu, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang efek jangka panjang ketika kita tidak berolahraga. Yang pertama sudah pasti penumpukan lemak. Penumpukan lemak di lengan, di perut, di paha, dan itu efek jangka panjangnya lagi adalah obesitas. Dalam hal ini, obesitas akan membuka peluang penyakit-penyakit lain masuk ke dalam tubuh kita. Seperti misalnya ya penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit hipertensi, dan lain sebagainya. Penyakit kolesterol itu karena kita tidak berolahraga. Kemudian ya, jangka panjang selanjutnya ketika kita tidak berolahraga, tulang kita itu akan mengalami osteoporosis. Kalsium yang dipakai oleh tubuh itu mengambil dari tulang yang ada, sehingga tulang-tulang kita itu mengalami pengeroposan tulang ya, atau kerapuhan tulang, sehingga menyebabkan osteoporosis. Jadi penting sekali untuk berolahraga karena kita itu sudah tahu efeknya. Kemudian juga efek jangka panjang selanjutnya adalah kita itu akan gampang sekali terserang penyakit. Kemudian juga postur tubuh tidak sehat atau tidak bagus. Karena ketika kita tidak berolahraga ya, maka bisa jadi kan kegemukan. Jadi postur tubuhnya tidak bagus ya. Kemudian juga kalau misalkan kita mengalami osteoporosis, maka kita akan menggunakan tongkat. Sehingga badan kita yang seharusnya tegak ya karena kita berolahraga, maka tidak menjadi tegak lagi karena kita menggunakan tongkat. Itu adalah efek panjang dan efek jangka pendek ketika kita tidak berolahraga. Jadi kalau misalkan kita pingin sehat ya, pingin sehat, pingin tidak mengalami penyakit-penyakit akibat gaya hidup yang salah, maka kita harus memulai gaya hidup yang sehat. Salah satunya adalah membiasakan diri berolahraga. Karena kata Pak Dr. Cahyono bahwa olahraga harus dilakukan secara teratur, terukur, sesuai dengan umur. Mudah-mudahan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.